warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik saja Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya Ustaz? Halaman 8 surat Hud ayat 29 sampai 30. Dan dia berkata, hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Dan dia berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Yang ditanyakan ayat yang ke-30 ini. Dan dia berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Mereka itu yang dimaksud siapa? Lah atasnya itu loh, ya kaum yang beriman, yang menjawab seruan Nabi Nuh. Maka sangat tidak mungkin bagi Nabi Nuh untuk mengusir segelintir orang yang telah beriman kepada seruan Nabi Nuh. Maka tidak mungkin jika Nabi Nuh mengusir orang-orang yang beriman itu, maka siapa yang bisa menolong Nabi Nuh dari azab Allah? Kok Nabi Nuh mengusir orang-orang yang beriman? Coba atasnya itu. Arti dari itu loh, dibaca pelan-pelan itu. Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepadamu sebagai upah. Terus ke bawah. Dan dia berkata, hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Ya dah. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Terus, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Ya, terus. Dan dia berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Nah, ya dah. Hai kaumku, jika aku mengusir orang-orang yang telah beriman itu, siapakah yang dapat menolongku dari azab Allah? Tetapi kaumnya Nabi Nuh tidak tahu. Makanya kan sangat tidak mungkin bagi Nabi mengusir orang-orang yang telah beriman, meski jumlahnya baru sedikit. Kalau sampai Nabi Nuh mengusir mereka, maka siapa yang bisa menolong Nabi Nuh jika Allah datangkan azabnya karena telah mengusir orang-orang yang beriman? Kemudian di situ ditutup. Lanjut. Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Afala tadzakkarun? Dikon mikir kaumnya itu. Afala tadzakkarun? Tidakkah kamu merenung? Tidakkah kamu berpikir sehingga kamu mendapatkan pelajaran? Jika ada seseorang mengusir, mencelakai, menimpakan madarat kepada orang-orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah, pasti Allah akan turunkan azab kepada orang yang telah menyakiti, mengusir orang yang telah beriman. Afala tadzakkarun, mikiro. Kalau ada seseorang
Mungkin karena kekuasaannya, kekayaannya, ilmunya, kemudian menimpakan madarat, menyakiti, mengintimidasi kepada orang-orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah. Kalau itu dilakukan, siapa yang bisa menolong dirinya dari azab Allah? Ini pelajaran yang sangat istimewa dari apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Silahkan, hei kaumku, kamu mikir, kalau ini orang-orang yang bersamaku ini, yang telah beriman ini, aku usir, aku campakkan, aku sakiti, tidak aku perhatikan. Terus siapa yang bisa menolongku dari azab Allah? Azab Allah itu turun ketika seseorang menyakiti hamba Allah yang beriman. Itu akan turun azab dari Allah. Ada orang yang menyakiti, mengusir hamba Allah yang beriman, maka berarti dia siap-siap untuk menghadapi azab dari Allah. Kapan datangnya? Wallahu a'lam. Yang jelas azab Allah pasti turun pada orang-orang yang menimpakan madarat, mengusir, menyakiti, mencelakai orang-orang yang beriman. Karena janji Allah, biar bagaimanapun Allah berjanji akan terus menolong hamba-hambanya yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wajib bagi kami, kata Allah begitu, untuk terus mendatangkan pertolongan pada orang-orang yang beriman, sampai Allah mewajibkan dirinya. Sampai Allah mewajibkan dirinya untuk terus menolong hamba-hambanya yang beriman. Namun datangnya pertolongan itu butuh kesabaran. Namun ingat, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman sangat dekat. Kapan itu? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas, persyaratan untuk mendapatkan pertolongan Allah harus terpenuhi dulu. Butuh kesungguhan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan untuk kemudian berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka pelajaran yang berharga, jika ada orang yang mengusir, mencelakai orang yang beriman, menyakiti, melukai, menumpahkan darah orang yang beriman, berarti orang ini siap-siap untuk menghadapi azab dari Allah. Ketika azab Allah turun, azab Allah datang, tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Tidak jabatannya, tidak hartanya, tidak anak-anaknya, tidak handai tolannya, tidak karib kerabatnya, semuanya tidak akan bisa menolong, mencegah datangnya azab dari Allah. Ya, ada lagi.